Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kita kembali lagi di Bonsai Podcast, obrolan santai ataupun ngopi ya. Ngobrol perkara ide. Di episode ke-7 kali ini kita kedatangan tamu kehormatan yang luar biasa. Alhamdulillah beliau udah menyempatkan waktu. Jadi senggang waktu saat sibuk. Oke, kita langsung saja sambut beliau yang terhormat Bapak Sulyanati. Lujeng Sumping. Oh, Ya. alhamdulillah ya di sore hari ini kita juga udah dalam posisi di episode ke-7 dengan beliau yang salah satu tokoh masyarakat Kota Banjar. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, Amin. ibados kedah nyebat Om, Akang atau Om Beri, wah, turun lah ya. Ya kita bicara yang santai dan campur aja lah ya. Ya, terima kasih. Saya sudah diundang di podcastnya Saku Sunda ya, Kang Beri dan Reng-Rengan, saparakanca mohon kehormatan mungkin bagi saya pribadi dan mungkin sebagian teman-teman ya. Kang Beri nuhun pisan. Terus diulam, ditampi pisan. Kang Beri, saya lahir dan besar di Banjar. Di Banjar asli. Insya Allah. Ituin lah. Ituin. Meskipun sekarang mengelana lah. Tidak jauh, padahal Pangandaran ya, bertetangga begitu. Saya lahir di 3 kampung bertetangga. Tanjung Syukur, besar di Cikabuyutan Timur, dan sekarang tinggal di Cikabuyutan Barat. 3 kampung padat di Kota Banjar, begitu. Desa Hegarsari, kalau kecamatan sih Pataruman ya. Pataruman. Om Beri. Tapi ya sebetulnya masih pusat Kota Banjar karena Jalan Letjen Suwarto masih masuk Pataruman Hegarsari itu ya, stasiun begitu. Karena jujur saya lahir dari 9 bersaudara, anak ke-8. 8 ya. Agak bontot begitu ya. Semua agak bontot. Dan ya mohon maaf, keluarga kami bukan termasuk kalangan keluarga berada lah ya begitu. Ayah seorang PNS golongan biasa di dinas perkebunan ya. Dan ibu rumah tangga. Pendidikan juga begitu kan. Jadi karena saya di lingkungan yang padat ya. Dulu kan nggak seperti sekarang ya, modern begitu. Yeah. Jadi kalau Kang Beri mendengar ini nih, salah satu yang di Banjar itu agak terdengar sedikit, saya nggak tahu ini mitologi atau bukan, Gedeng Mataram ya. Gedeng Mataram itu ya. Dulu sih memang keramat, ada pohon besar semua, tapi sekarang jadi pemukiman tuh. Udah jadi rumah-rumah. Nah, jadi sekolah saya di sana. Di SD Gedeng Mataram katanya, padahal SD Impres. Impres maksudnya. Ya. Jujur, mohon maaf ya. SD Impres ya karena mungkin orang tua ya mampunya menyekolahkan. Sekolah dasar pun dari dulu tentu ada jenjang dan level ya. Jadi saya masih ingat dulu yang sekolah yang levelnya agak ya middle up begitu ya, menengah atas, itu rujukannya sekolah batalion tuh, di kota gitu ya. Nah, kenapa? Ya saya sekolah di SD Impres kan. Menenteng sepatu kalau hujan seperti menenteng ikan gitu. Karena memang jalannya becek menuju ke sekolah dan itu ya kenangan. Tapi luar biasa lah. Sekali itu yang menempa mentality kita ya. Alhamdulillah saya bisa mewakili sekolah di level-level ini ya, artinya tidak ada hambatan ya. Meskipun ya ini maaf ya, ini inspirasi. Sisi inferioritas ya. Itu tidak boleh ada ya, terutama di generasi kita. Saya merasakan dulu ada nuansa itu, Om Beri ya. Jadi kalau katakanlah dalam kompetisi sekolah bersaing dengan ya sekolah-sekolah yang katakanlah ya favorit lah ya. Ada suasana itu.
kita nih dari bawah nih, dari deso gitu. Kesenjangan sosial mungkin ya. Betul. Nah, kesenjangan ini jangan terjadi kembali minimal dari sisi mentality. Karena saya pribadi merasakannya. Jadi inferioritas itu ya, merasa kita pinggiran. Ada sekat lah ya artinya ya. Betul ya. Karena ini penting. Ini sebenarnya menghambat kemajuan ya, artinya kita harus tekankan ke generasi kita. Saya kadang berkatakanlah ya, sharing lah, berbagi pengalaman ini untuk kebaikan karena memang mengalami. Jadi ketika kita berkompetisi ya, kan ada tuh setiap kejuaraan. Kalau dulu awal eranya cerdas cermat ya, ingat ya dulu ya, cerdas cermat begitu ya. Kemudian kalau sekarang olimpiade begitu ya, kompetisi-kompetisi mata pelajaran itu. Ya itu ada. Sehingga memang kadang kita karena tertekan mental gitu ya, bukan nggak bisa, kalah cepat. Kalah cepat karena itu tekanan, aduh kita mental gitu. Betul. Nah ini ya problem kemajuan kita kadang. Ya saya melanjutkan terus di Banjar sampai SMA, SMP 2. Begitupun sama ketika masuk SEMEA negeri ya, sekolah yang saya tidak idam-idamkan. Karena memang harapannya kan tentu masuk favorit lah ya kita ya, harapan favorit. Favorit atau kita ingin meneruskan kan ke jenjang berikutnya. Ya sekali lagi arahan orang tua mungkin pertimbangan menyekolahkan, melanjutkan dari mana biaya kan gitu ya. Sehingga ya sudah sekolahin aja di SEMEA agar punya bekal skill ya. Nah, jadi dulu dengan sekarang juga sama. Sekolah kejuruan itu vokasional ya, dididik, dicetak untuk agar siap kerja. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga untuk meneruskan ya jenjang pembelajaran lebih jauh. Nah, tapi paling tidak keunggulan sekolah kejuruan itu skill ya gitu. Saya jujur jurusan akuntansi yang tidak menguasai. Karena tertolak dalam batin, Amberi. Batin saya tidak. Betul, kehatian, kejiwaan gitu. Menolak gimana, ini kehendak orang tua, kan gitu ya. Arahan lah ya. Arahan itu bukan karena alasan, mungkin karena pertimbangan. Kalau sekolah atas ya, umum begitu ya, bingung melanjutkan kan bagaimana. Kalau ini melanjutkan bisa mungkin ya. Nah itu mungkin orang tua sudah berpikir jauh sementara kita ego. Aduh saya nggak mau, ini pinginnya begitu. Tapi alhamdulillah ya, artinya sekolah yang katakanlah ya saya kira untuk teman-teman alumni SEMEA negeri ya dan adik-adik ya di sekolah SEMEA negeri jangan berkecil hati, berbanggalah sekolah kejuruan dengan skill dan jangan takut ya, jangan merasa tereliminasi lah, terkucilkan lah ya. Karena untuk melanjutkan jenjang lebih tinggi sangat dimungkinkan ya, dengan bekal malah ya, dengan bekal skill ya, keilmuan yang tidak dimiliki oleh teman-teman lain. Jadi SEMEA bisa itu luar biasa ya. Melanjutkan boleh, masuk ke lapangan kerja siap. Gitu ya. Itu ya untuk teman-teman SEMEA itu ya. Jadi seperti itu yang kita dulu memang kadang katakanlah ya, tidak berpikir jauh begitu. Jadi itu. Kenapa? Karena saya sendiri mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di SEMEA agak tidak terlalu serius. Ya. Terpikirnya sekarang, waduh kalau saya paham banget akuntansi ini menarik gitu ya. Hanya paham kulitnya aja gitu ya, karena saya tidak mengikuti pembelajaran. Ya itu tentang pendidikan di SEMEA dan pilihan untuk maju dan berkembang itu banyak cara ya. Dan saya juga salah satu yang sepakat kalau pendidikan adalah sarana lah ya, alat untuk memang membuat kita memiliki orientasi tujuan ya. Meskipun ya maaf ya, jenjang pendidikan itu tidak terfasilitasi di keluarga bagi saya, tapi paling tidak pesan moral itu kuat ya dalam mindset atau pemikiran kita dari orang tua, sehingga gimana caranya saya bisa belajar meneruskan begitu, Om Berry. Nah kalau boleh tahu kuliah, jadi saya bangga
berkuliah saya di Universitas Galuh ya, Kalau di Ciamis begitu ya. ya. Ya katakanlah ya, karena itu di kabupaten ya, bukan level pendidikan di kota besar katakanlah. Ya, tapi bukan berarti, maaf ya, tidak ingin memilih di luar. Maaf sekali lagi, memang karena saya merasa Iya. saya mampunya di sini. Ya, meskipun saat itu saya mengikuti bersamaan lah, Kang Beri ya, menyambi di Universitas Galuh di hukum, saya juga mengikuti di Universitas Terbuka lah. Jadi luar biasa, apalagi UT sekarang ya, tertata begitu sistemnya. Universitas Terbuka saat itu opsi alternatif agar kita bisa mengikuti pendidikan di level tinggi begitu ya. Saya bisa membandingkan dan bisa menyerap dan kemudian melihat ya bahwa ya komparasi dari level itu apa dan apa yang kita bisa sharingkan ke generasi kita begitu. Jadi lepas dari Galuh Ciamis, Bang Beri, saya melanjutkan ke Unsud begitu. Unsud. Jenderal Sudirman Ya. sebagai apa middle level ya, university lah ya begitu. Ya kalau karena negeri juga kan ya begitu. Jenderal Sudirman Purwakerto, dan saya lanjutkan berikutnya ke Gajah Mada ya begitu. Saya mengatakan kalau lingkungan akademik itu penting ya untuk menempa siapa diri kita, karena toh ujung dari, maaf, bukan penghambaan kita terhadap ilmu ya, tapi penghidmatan kita lah terhadap ilmu itu kan ujungnya kearifan ya. Kalau kita bicara tentang filsafat ya, begitu, ujung dari buah dari sains ya, keilmuan. Banyak hal, dan memang satu hal ya, ini critical point penting ya, jangan dan tidak boleh ya, karena level pendidikan membuat kita itu sekali lagi inferior. Jadi merasa memang tidak kompetitif begitu. Kenapa? Karena saya bergaul di level itu semua. Malah ketika di Gajah Mada, Bang Beri, saya direkom guru besar Fakultas Hukum untuk mewakili ya, asistensi ya, peneliti di pusat, menjadi asisten ya, peneliti di Pusat Studi Pancasila ya. Prof. Sujito ya, terima kasih merekomendasi saya, dan kadang teman-teman tidak berpikir kalau basically saya ya berasal dari ya deso begitu ya. Artinya memang yang akan membawa kita tidak sekedar bersaing tapi bergaul ya di level pendidikan tinggi atau di level pergaulan itu adalah kapasitas kita ya, kualitas kita, dan itu akan sangat tergantung dari bagaimana kita dapat mengembangkan potensi diri kita ya begitu. Apapun proses begitu, pendidikan itu hanya alat lah, sarana, akan kembali ke bagaimana kita melewati, menjalani itu. Pengembangan diri itu yang penting. Jadi ya biasanya, mohon maaf ya, yang menjadi peneliti ya di level pendidikan sekelas itulah kata-kata, tentu portofolionya harus jelas ya begitu ya. Tapi kita bisa kok, kita bisa berdiri selevel ya, dan itu yang memang, maaf, yang akhirnya kita bisa mentas ya, masuk sedikit ke Jakarta ya, saya bisa diakomodir, masuk di lingkungan ya meskipun swasta ya, bermitra mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ya di pemerintahan lah ya, di birokrasi ya, sebagai tenaga ahli begitu, kajian-kajian ya. Itu ya. Jadi apa artinya, sekali lagi ya, optimisme dan pengembangan diri ini sangat penting untuk kita ya berorientasi ya maju ke depan, akan menjadi apa, bagaimana. Nah Pak, sekarang kan
di zaman ini memang zaman lagi digitalisasi nih. Iya betul. Apalagi terbentuknya ada istilah milenial Gen Z. Nah, kira-kira ini untuk pemaparan dari Bapak atau pandangan Ya. untuk utama fokus kita adalah di seni budaya. Kenapa kami bisa membuat satu program seni budaya berbasis digital? Kira-kira menurut pandangan Bapak untuk di kaum milenial Gen Z seperti apa? Budaya itu tentu bicara tentang basic culture ya, begitu. Malahan begitu ada istilah culture being ya, cultural being artinya kita sebagai pencipta kebudayaan begitu ya, bila diperlukan, bukan sebagai korban ya dari perubahan modernitas ini. Jadi di satu sisi memang modernisasi itu, digitalisasi ini sesuatu yang kita tidak bisa hindari ya, tapi bagi saya, apalagi kalau bicara konteks kebanjaran ya, Kang Berni. Ya. Banjar itu saya melihat ya, predikat Banjar sebagai kota, dan apalagi ya, kota yang berbudaya, ya, atau predikat Banjar dengan identitas ya, kota yang melekat di wargi Banjar, itu menjadi persoalan kita bersama ya. Saya katakan ada 3 lah predikat global ya, umum ya, melekat di kota Banjar ya, paling tidak ya. Ini sebelum masuk ke aspek individual ya. Gitu. Banjar sebagai kota transit, kita bicara dulu anatomi Banjarnya ya. Banjar sebagai kota jasa, dan Banjar sebagai kota dagang. Jadi sebelum 20 tahun Banjar berdiri kota, 3 predikat ini adalah sohih. Kalau kita bicara tentang Banjar, maka predikat ini melekat. Dan sekarang kita tidak lihat. Ya, banyak memang, ya, artinya variabel intervening ya, yang menjadikan kenapa seperti ini. Tapi sekali lagi ya, ketika memang tidak diadaptasi berarti akan tertinggal. Kita berarti faktanya kurang atau belum maksimal mengadaptasi ini. Misal, predikat kota transit ya, betul karena dulu memang semua lalu lintas transportasi berhenti di Banjar. Sebelum ke Pangandaran kan, dulu kereta hidup ya kan, bis yang masuk ke Pangandaran itu adalah bis 3/4 maksimal atau elep kan gitu ya, bis besar berhenti kan gitu. Variabel interveningnya adalah regulasi ya, nasional ketika katakanlah memperbolehkan izin trayek kan, dan itu sesuatu yang kita tidak bisa hindari, karena hakikat negara itu harus hadir melayani semua kepentingan publik kan, masyarakat. Masa tidak boleh izin trayek, kan begitu ya? Toh begitu hakikatnya. Ya, itu salah satunya. Tapi adaptasi kita seperti apa ini yang kita tidak lakukan kan, gitu. Terus juga, maaf, kota dagang kita. Kang Geri boleh jalan-jalan ke pasar. Pasar Banjar dulu agak identik sebagai mendekati pasar grosir. Sekarang ya malah ya selatan, Ciamis, ya Pangandaran semua, kalau tidak mengambil dari Gandrung Mangu, ya dia kan ngambil dari Kroya. Ya. Banjar semakin jauh. Banjar malah menjadi ya, artinya kota retail ya, retail dalam konteks pelaku pasar ya, bukan lagi yang dulu. Masuk ke dalam, Jongko udah kosong. Jadi predikat kota dagang kita udah mulai pudar lah ya. Pudar. Orang membanding dengan Majenang saja berkembang di sana. Banjarsari kan. Ciamis sudah jauh malah kan gitu. Padahal dulu Ciamis mazhabnya minipolisnya Banjar. Kemudian kota jasa sama, hampir sama. Artinya apa yang akan dicoba di jenis pelayanan apa sekarang? Ini kan semuanya saling berkorelasi ya. Ini kan miris ya. Kita tidak punya skala hotel bintang 3. Oh, belum ada, cuman. Kalian boleh cek ya. Hotel kita skala bintang berapa ya. Apalagi bintang 5 ya. Nah, jadi artinya memang ketika bicara tentang bagaimana faktor budaya di Banjar ya. Artinya memang akar sejarahnya dulu yang memang menjadi problem, dan itu tidak mudah. Saya melihat memang generasi kita terutama ya, Gen X, Gen Z ya, itu harus diliterasi. Kalau
beban sejarah, tanggung jawab sejarah. Banjar itu ada di mereka tentang Banjar masa lampau bagaimana. Bukan berarti mengembalikan Banjar seperti dulu. Ya, saya agak yang memang juga tidak cukup sependapat ya, karena Banjar masa lalu justru harus kita lewati dalam dimensi berkemajuan ya. Kita harus melewati itu malah begitu. Kenapa? Karena justru maaf ya, ketika Banjar berdiri 21 tahun ini, itu dalam posisi kondisi yang justru sebenarnya sedang dalam tren menurun. Oke. Jadi 2003 itu Banjar menjadi kota, Februari diketok Palu begitu ya. Itu kita dalam posisi yang memang dampak dari yang tadi disebutkan. Terminal yang dulu rame ya, hilang fungsi. Jadi potensi ini yang juga belum dipetakan kan di Banjar nih sekarang, melihat potensi ini belum digarap. Karena dalam kondisi awal Banjar berdiri jadi kota tidak baik. Ya. Kenapa? Karena ya sekali lagi perjalanan saya dulu ketika mahasiswa, ya, akhirnya melepaskan rutinitas ya sebagai aktivis begitu ya, untuk kembali ke Banjar dan bergabung dengan elemen ya sesepuh di Banjar dalam forum peningkatan status Kota Banjar. Saya kebetulan wakil sekjen, sekjen ex officio lah gitu ya, tapi termuda. Saya masih kuliah dan kita bisa menjadikan Banjar jadi kota kan gitu. Dalam posisi Banjar sedang tidak baik begitu ya. Dulu ada presidium, kemudian ada sekretariat forum, dan kita salah satu sekretariat forum. Nah, jadi beban warisan di Gen X, Gen Z itu adalah melampaui fase Banjar masa lalu. Jangan mengembalikan seperti masa lalu. Dan salah satunya adalah dengan memetakan potensi ini berbasis digital, betul. Saya sepakat. Mengembalikan basic mungkin ya. Betul. Basicnya yang kita kembali ke basic, namun tidak merubah. Merubah dengan sesuai perkembangan zaman, teknologi. Nah, itu yang memang sekarang saya amati juga, Pak. Nah, artinya perkembangan ini harus diperbuat, secara otomatis memang kita harus memulai lagi ke ranah pelajar. Karena mohon maaf, yang saya lihat di peta untuk dunia fashion style itu Jawa Barat. Artinya yang banyak tergerus oleh kultur luar negeri, ke barat-barat itu kebanyakan di Jawa Barat. Seperti sekarang kalau dari pendidikan itu sudah hilangnya bahasa Sunda yang baik. Karena muatan lokal dihapus. Ya, betul. Nah, itu pertama. Kedua, kalau jadi jenis sekarang seni musik misalkan tradisional sudah hilang juga. Zaman milenial sekarang ini udah gak tahu namanya, istilahnya lagu-lagu Sunda. Zaman dulu pupuh begitu. Ya, betul. Nah, udah tidak paham lagi dengan apa yang disebut angklung. Ya, betul. Nah, ini kan hal-hal yang memang secara untuk basicnya negatif. Nah, kira-kira dalam 21 tahun ini Kota Banjar yang Bapak amati, apa yang harus diperbuat mungkin dari 21 tahun nih? Karena saya kecil di Banjar ya, maaf ya, jadi ada sesuatu yang hilang dan itu menjadi problem kita, terutama di level elit dan pemangku kebijakan ya biasanya. Birokrasi, politisi begitu ya, maaf ya. Istilah ngamumule. Jadi ngamumule itu bukan sekedar dari sisi kultural ya, budaya secara holistis, secara utuh begitu ya. Tapi budaya yang sudah ditanam, budaya dan nilai-nilai kebaikan. Ya. Jadi kita tuh kadang ada tren untuk menghapus jejak masa lalu. Oh iya. Jadi tren regenerasi kepemimpinan kita itu cenderung tidak menghendaki ada legacy atau warisan. Termasuk yang baik sekali. Jadi menegasikan dan menghapus ya jejak masa lampau. Ini kan presiden ya. Tidak baik kalau menurut saya. Kenapa? Karena punten ya. Saya melihat dulu ketika Khotib ya. Kang Heri coba diputar memori ke belakang. Banjar punya slogan Kota Idaman, indah, damai, asri, mandiri. Itu sangat dalam itu. Kang Heri. Indah, asri, idaman itu kota letik campernik gitu ya. Itu ada dikarang oleh Kang Ukos kalau nggak salah ya. Almarhum ya gitu.
budayawan, dan itu memang merefleksikan karakter Banjar, kultur Banjar, sauyunan, budaya gotong royong, keluarga. Bagaimana saat ini kan hubungannya itu. Akhirnya ada problem itu, menghapus jejak itu. Jadi Banjar Kota Idaman ada sampai slogan, lagu, musik itu hilang jejak. Ya, Oke. sempatlah di beberapa dekade terakhir kadang dipasanggirikan gitu ya, agar kita mengenang karakter identitas kita ya. Jadi kalau saya melihat tentang yang tadi disebutkan, ini berarti problem terstruktur ya, Betul, struktural dalam ya. sistem apa namanya silabus kurikulum pendidikan kita ya, begitu. Dan ini kalau kita diam tentu tidak baik Tergerus ya, ya. betul tergerus ya. Eh, ya anak-anak kita, generasi kita, ya generasi gadget sih ya, modern games ya semua begitu. Kadang tidak mengenal ya budaya leluhur akar kita. Ya ini pekerjaan bersama lah agar kita. Bagaimana mendekatkannya ya? Solusinya kalau menurut saya sih dengan pendekatan digital juga. Pesan-pesan itu sampaikan dengan digitalisasi ya. Oke. Jadi kalau menurut saya pemerintah ini harus hadir ya menjadi problem solver. Ya Birla Peryogi memang kreatif kreatif media begitu, influencer ya di endorse lah, ya, di hires begitu, kemudian diajak untuk berkolaborasi begitu, untuk mendesain ya apa problem apa dan apa yang kita kehendaki tentang budaya ini. Ya sekarang kan literasi kita di media sosial juga miskin tuh. Iya, Orang betul, ketika kita klik ya, betul. sekarang langsung ke kalau enggak games, ke mainan anak-anak, banyak lah ya gitu ya. Aplikasi lah ya. Aplikasi-aplikasi seperti itu. Jadi ini pekerjaan bersama, begitu ya. Dan menurut saya sebenarnya sekarang ya dunia kreatif ya, karena dunia digital masuk ke dunia itu ya, ke wilayah itu kreatif begitu. Ya saya kira sudah pada tempatnya peran regulasi lah Nah, pemerintah. ini kebetulan saya juga kemarin udah membahas dengan beberapa staf ahli dan kita membahas soal di Jawa Barat daerah mana yang belum ada perekonomian kreatif. Dan ternyata saya lihat di Kota Banjar memang untuk ekraf belum ada. Nah, jadi kita gak bisa nge-push untuk langsung masuk dengan sesuai digitalisasi. Ya, nah, otomatis ya artinya hari ini saya membawa nama asosiasi Saku Sunda, Song Kreasi Orang Sunda Jawa Barat, itu salah satunya untuk itu, Pak. Ya. Supaya memang ada sebuah kewajiban mungkin untuk daerah meningkatkan apa sih peluang-peluang yang memang belum ada di kota tersebut. Nah, karena ekraf belum ada di sini. Betul. Nah, gitu Pak ya. Nah, kira-kira kendalanya seperti apa itu, Pak? Kan di daerah lain udah ada, hampir semua udah ada sebenarnya. Iya. Jadi ya kita ingin koneksikan lah yang tadi dibilang Kang Geri tentang misalkan ya kenapa sih warisan budaya kita itu lemah ditransformasikan ke generasi kita ya, seperti pupuk, kidung ya, bahasa malah kan seperti itu. Nah, ini kan berarti problem struktural ya begitu karena sistem begitu. Nah, semakin ya menjadi problem ketika memang tata kelola atau birokrasi pemerintahan kita tidak mengakselerasi ini, tidak responsif. Saya bisa memahami Kang, ya, semua misalkan karena maaf apapun namanya, sistem tata kelola pemerintahan kita ini kan terstruktur ya, begitu. Dan semua saluran ini tentu harus memiliki atau berbasis ya kepada apa namanya pertanggungjawaban ya dan juga tata kelola begitu ya. Jadi kalau di atas ada nomenklaturnya, di bawah nggak ada, bingung mau bagaimana kan itu yang kita tangkap ya. Artinya birokrasi kita perlu untuk ditata ulang begitu. Itu memang ya, saya menggagas Kota Banjar tentang poin-poin itu ya, penguatan birokrasi salah satu itu. Ya, padahal memang amanah perundang-undangan karena kita ya apa ya negara yang harus utamakan ya sendi hukum ya sebagai restat begitu ya.
harusnya memang merespon ini dalam sistem ya pemerintah. Ada bidang khusus yang memang mengelola ini. Yang padahal sebenarnya ini bukan barang baru. Ya. Yang saya tahu kalau tidak salah ada Perpres 8 2008 ya tentang ekonomi kreatif itu. Iya, iya, iya. Ya. Dan kalau tidak salah ada 14 atau 17 ya. Itu subsektor ya, begitu. Artinya dimensi ruang yurisdiksi ya, pesan normatifnya ada, tinggal diakselerasi saja ya di daerah sebagaimana gitu. Yang saya pahami ya, Kang Geri, ada industri kreatif, ada ekonomi kreatif kan begitu. Iya, betul. Tapi dua sendi ini kebingungan karena tidak memiliki holding gitu. Ini salurannya ya, yang mengelolanya di level birokrasi ya, pemerintahan itu siapa kan gitu pasti ya. Iya. Pasti ini terus yang menjadi problem kita. Dan salah satunya adalah digitalisasi itu. Jadi ini yang harus kita tata. Ya, jadi pembahasan barusan tidak melemahkan Kota Banjar sebenarnya. Karena ini kan kita untuk melaju peningkatan pertama SDM. Iya. Kedua kita peningkatan sektor bidang mana yang harus dikembangkan. Nah artinya di sini memang kita fokusnya itu pengembangan daripada SDM. Terus kedua memang pengembangan untuk sektor-sektor mana yang harus kita kembangkan di Kota Banjar. Dan ternyata memang potensi banyak Pak sebenarnya. Kalau saya lihat nih amati. Cuma memang di sini kalau bahasa kitanya wadah mungkin. Wadah yang kurang. Kedua mungkin, nah ini saya kurang paham nih Pak ya. Dalam beberapa tahun ke belakang mungkin pemerintahan seperti apa. Karena saya masuk ke Banjar secara intens itu baru beberapa bulan. Nah itu mungkin. Nah jadi saya bersama dengan tim juga, ayo kita membuat sesuatu yang lebih inovatif, tapi kita tidak harus menjiplak daripada karya orang lain. Ya, betul. Tapi kita harus ada identitas di Kota Banjar. Dan ternyata responnya banyak Pak. Sampai saya ketemu bahkan tadi pagi ada tamu dari salah satu mahasiswa juga. Kita berbincang-bincang sampai kita membahas soal event organizer sebagainya. Iya, betul. Nah itu kan artinya salah satu ya memang potensi yang harus diperhatikan pemerintah. Nah mudah-mudahan mungkin nanti ada perubahan dan menghadapi ini visi misi Bapak mungkin seperti apa? Coba mungkin Bapak visi misi seperti apa kira-kira Pak?